untuk memiliki kesabaran itu, poin pertama sebelum kita memiliki kelemah lembutan dan kesabaran, gantinya marah-marah, itu adalah rendah hati. Rendah hati atau humility ini adalah kualitas pola berpikir yang memiliki pendapat yang rendah hati tentang diri sendiri, sikap hati yang lebih menghargai, pelajaran kita katakan, sikap hati yang lebih menghargai dan melayani orang lain. Kenapa tidak ada dalam Galatia 5 ayat 22-23? Jadi saya research tadi, kenapa ini nggak ada ya? Bahasa Yunaninya itu nggak ada. Sampai saya dapat orang yang memberikan kutipan, dia katakan begini, bahwa buah roh itu bertumbuh, itu buah roh itu buah dari pohon ya, bertumbuh di tanah kerendahan hati. Jadi sumber daripada kasih, sumber daripada semua itu adalah kerendahan hati. Kerendahan hati itu bukan berarti Anda mengecilkan diri Anda, seakan-akan Anda tidak berharga. Tidak. Kita semua adalah berharga di mata Tuhan. Kita adalah anak-anak Allah. Jadi kerendahan hati, kelembutan dan kesabaran pelajaran kita katakan. Pikirkan tentang bagaimana atribut ini, sikap-sikap ini akan membantu mempersatukan kita sebagai umat. Bagaimana kita belajar memupuk kebajikan-kebajikan ini. Bagaimana supaya kita dapat memperolehnya. Oke, mari kita akan lihat ya dalam pelajaran ini. Tapi kembali, kitab Efesus kita sekarang masuk ke bagian kedua. Seperti kitab Roma dan Galatia, ada pemisah antara belief dan behavior. Antara keyakinan dan perilaku, pola hidup kita. Roma, misalnya Roma 1-11 itu dibahaslah tentang keyakinan-keyakinan, bagaimana kita dapat memahami tentang Allah kita, hubungan pemahaman, relationship kita dengan Tuhan. Lalu Roma 12 ayat 16 itu baru kemudian berhubungan tentang perilaku, apa tindakan-tindakan kita sebagai umat-umat yang telah berhubungan dengan Tuhan. Jadi pertama vertikal, lalu kemudian apa? Horizontal. Demikian juga kitab Galatia. Galatia 1 ayat 4 itu bicara pertama-tama tentang horizontal. Jadi setiap hubungan yang dapat membantu hubungan dengan sesama, pertama-tama kita harus memiliki hubungan horizontal dengan Tuhan. Ya, kalau kita tidak berdamai dengan Tuhan, kalau tidak memiliki kekuatan kerohanian dengan Tuhan, sukar bersatu dengan sesama. Ya, sukar kita untuk dapat memiliki hubungan yang baik dengan sesama. Hubungan dengan Tuhan saja kita nggak beres istilahnya ya. Itu sebabnya kita perlu untuk selalu memiliki hubungan yang konstan dengan Tuhan kita. Itulah Galatia 1-4 bicara tentang keyakinan. Lalu pasal 5-6 baru bicara dengan perilaku. Demikian juga lah dengan kitab Efesus 1. Efesus 1-3 itu keyakinan yang mengatur hubungan vertikal kita, hubungan dengan Allah. Ya. Lalu Efesus 4-6 itulah perilaku yang mengatur hubungan dengan sesama. Dan itu dimulaikan dengan apa? Efesus 4 ayat 1 katakan apa? Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku yang di penjara dan sebagainya, supaya apa dia? Rasul Paulus katakan supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Jadi bagaimana kita dapat mengetahui bahwa kita adalah umat-umat Tuhan dengan kata lain yang sudah memiliki hubungan dengan Tuhan. Jangan kita bilang, oh saya sudah memiliki hubungan dengan Tuhan, saya sudah memiliki hubungan dengan Tuhan. Oke, manifestasinya apa? Apa hasil daripada hubungan tersebut? Apa hasil hubungan kita dengan Tuhan tersebut? Itu sebabnya Rasul Paulus kata, hidupmu, ya, keyakinanmu, apa yang kau yakini dalam, tapi bagaimana pola hidupmu, bagaimana sikap-sikapmu, bagaimana tentang apa pola berpikirmu dan kemudian tindakan-tindakanmu, behaviormu itu bagaimana? Kenapa? Karena tindakan-tindakan kita behavior, apa yang kita buat itu berdasarkan apa yang ada dalam hati dan pikiran kita ya. Behavior itu berdasarkan apa? Satu keyakinan. Jadi kalau kita sudah yakin Tuhan kita itu adalah juru selamat kita, Tuhan kita yang memberikan kasih karunia dan sebagainya. Bagaimana dengan perilaku kita? Bagaimana dengan perilaku? Dimintalah kepada kita dalam Efesus 4 ayat 2. Hendaklah kamu selalu rendah hati, kemudian lemah lembut dan apa? Sabar. Sabar. Ini selalu firman Tuhan bicara, karena rupanya banyak mungkin umat-umat Tuhan ini tukang marah, mungkin nggak sabar, gampang tersinggung, gampang marah, gampang tersinggung kita ya. Jadi kesabaran itu rupanya satu hal yang kalau kita memang sebagai umat Tuhan itu sabar. Ya. Tapi untuk memiliki kesabaran itu, poin pertama sebelum kita memiliki kelemah lembutan dan kesabaran, gantinya marah-marah, itu adalah rendah hati. Dan kita lihat, kenapa? Itu saya katakan ini menjadi dasar. Coba Anda lihat, ini cukup menarik ya. Kalau kita melihat, ini kalau kita hubungkan antara Efesus 4 ayat 2. Satu pertanyaannya, kenapa di Efesus 4 ayat 2 rendah hati nomor 1, lalu Galatia kok nggak ada itu rendah hati?
Galatia 5 ayat 22-23 katakan, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran. Ya, ada sabar. Oke, Efesus 4 ayat 2 sama-sama ada sabar ya. Yang hijau itu ya. Kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan. Sama lemah lembut. Bahasa Yunani, bahasa Grekanya itu sama tuh Efesus 4 ayat 2 dan Galatia 5. Ya. Penguasaan diri. Penguasaan diri. Oke? Penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Nah, dari segi bahasa Yunaninya itu tidak ada bahasa Yunani untuk rendah hati itu di Galatia 5. Ya, ada di Galatia. Di rendah hati itu dari kata tape no frosune. Tape no frosune. Yang artinya kualitas pola berpikir yang memiliki pendapat yang rendah hati tentang diri sendiri. Jadi kita tidak bilang, oh saya ini dokter, ini dokter, orang yang bekerja di Amerika, bukan begitu ya. Dan saya harus lebih hebat dari yang di Indonesia. Tidak, itu bukan satu pola berpikir orang yang rendah hati dengan kata lain ya. Jadi rendah hati atau humility ini adalah kualitas pola berpikir yang memiliki pendapat yang rendah hati tentang diri sendiri, sikap hati yang lebih menghargai, pelajaran kita katakan, sikap hati yang lebih menghargai dan melayani orang lain. Kenapa tidak ada dalam Galatia 5 ayat 22-23? Jadi saya research tadi, kenapa ini nggak ada ya? Bahasa Yunaninya itu nggak ada. Sampai saya dapat orang yang memberikan kutipan, dia katakan begini, bahwa buah roh itu bertumbuh, itu buah roh itu buah dari pohon ya, bertumbuh di tanah kerendahan hati. Jadi sumber daripada kasih, sumber daripada semua itu adalah kerendahan hati. Itu adalah kerendahan hati. Kerendahan hati. Itulah sebabnya tidak ada, karena dia bukan hasil, tapi dialah apa ya, yang menyebabkan kita dapat memiliki semua kelemah lembutan, kesabaran itu karena kita memiliki kerendahan hati. Kalau kita memiliki ketinggian hati, nggak akan ada kasih, nggak akan ada sukacita, kesabaran, nggak akan ada kelemah lembutan. Jadi permulaan itu dalam diri kita, kita. Kesombongan itu apa? Harus dihilangkan. Nah, tentu saja kita semua ini satu hal yang sukar. Kenapa ya? Karena dari sejak kecil mungkin kita sudah dilatih, dididik untuk berpikir yang hebat tentang diri kita. Waduh, kita kan sering kalau anak-anak sekarang khususnya, apa-apa memang saya tidak sedang menentang, tidak. Artinya segala sesuatu itu anak-anak itu, jangan sampai harga dirinya betul. Saya yakin itu dia. Betul. Jangan kita mengecilkan hati anak-anak kita tekan mereka. Tapi kalau kita lihat bagaimana pendidikan orang-orang di Amerika ya, segala sesuatu, biarpun mereka berbuat kesalahan tidak pernah ditegur. Segala sesuatu it's okay. Diangkat jempol terus ya. Dan orang-orang tua juga sering senang sekali kalau pada saat anak mereka masih kecil tuh ditaruhlah di Instagram, di Facebook dan lain sebagainya, supaya orang-orang puja dan puji dan lain sebagainya. Supaya apa tujuannya? Supaya mereka memiliki apa ya? Memiliki keyakinan diri, kepercayaan diri yang tinggi. Saya tidak menentang tentang kita memerlukan keyakinan diri, harga diri yang tinggi. Tapi di dalam apa? Oke? Yang terjadi itu kita memiliki keyakinan diri di dalam diri kita sendiri. Kitalah sumber keyakinan diri kita. Kitalah sumber harga diri kita. Dan itulah yang diajarkan oleh orang-orang dunia. Orang-orang dunia, buku-buku dunia. The mountain is you. Waduh, kok kitalah yang menjadi apa? Gunung tersebut. Yang kita harus selalu lihat, yang tinggi-tinggi, yang menjulang tinggi, yang Himalaya itu bukan siapa-siapa. Diri kitalah yang tertinggi itu. Diri kita lah. Buku-buku lain ya. You are what you think. Jadi seperti pepatah tadi, kita kembali ke pepatah tadi ya. Saya tidak sempat lihat. Think highly of yourself because the world takes you at your own estimate. Katakan, pikirkanlah hal yang tinggi-tinggi tentang dirimu sendiri karena dunia akan menilaimu berdasarkan perkiraanmu sendiri, all your own estimate. Jadi kalau saya bilang, saya ini orang yang hebat, ya, itu maka Anda akan menjadi orang yang hebat. Bahkan ada alih-alih self-help guru-guru yang mengajak kita untuk meninggikan diri kita. Anda harus selalu berpikir, saya orang hebat, saya orang hebat, saya orang hebat. Terus Anda harus katakan supaya betul-betul Anda menjadi orang hebat. Saya lebih dari orang lain, saya lebih dari orang lain, saya lebih dari orang lain. Terus kembangkan pikiran tersebut, maka jadilah Anda orang hebat, jadilah Anda lebih daripada orang lain. Oke? Jadi ini yang diajarkan oleh dunia. The mountain is you. Anda adalah gunung yang tinggi, yang menjulang. Anda adalah Himalaya.
Orang lain itu cuman Gunung Kelabat atau gunung apalah, Semeru, tapi Anda itu Gunung Himalaya. Ya, you are what you think. Anda adalah apa yang Anda pikirkan. Kalau Anda pikir Anda itu kurcaci, jadilah Anda kurcaci. Tapi harus Anda berpikir Anda itu singa, raja hutan. Itu menyebabkan Anda akan apa? Waduh, harga diri kita tinggi ya. I am. Waduh, ada judul buku ya. Ya kan, judulnya juga mengerikan. Ini judul buku ini bagaikan nama Tuhan itu I am ya. Yahweh itu kan I am ya. Jadi the power dikatakan apa? The power of untuk kuasa untuk apa? Memikirkan betapa tingginya, betapa besarnya kita. Saya tidak menyatakan kita tidak kerendahan hati itu bukan berarti Anda mengecilkan diri Anda seakan-akan Anda tidak berharga. Tidak. Kita semua adalah berharga di mata Tuhan. Kita adalah anak-anak Allah. Ya. Tapi poinnya adalah kebesaran kita itu bukan dari asal diri kita, tapi siapa yang membesarkan kita? Allah itulah. Ya, itu sebabnya kalau kita hanya berfokus bahwa kitalah sumber kebesaran, maka hati-hati. Firman Tuhan Amsal 3, 7-8 katakan apa? Anda itu kucing, bukannya singa. Ya. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri itu bijak atau hebatlah lebih dari orang lain. Jangan menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Allah. Dan jauhilah kejahatan. Kejahatan itu apa? Kalau menganggap diri kita juga apa? Bijak. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Kalau kita berpikir kita itu lebih hebat dari siapapun, baru begitu kita masuk di tempat kerja, kita dapat tantangan, orang ada yang lebih hebat dari kita, KO kita, aduh, itu kan jadi sedih kita. Aduh, saya sudah bilang, ternyata saya sudah pikir saya hebat, saya gunung tinggi. Dan begitu kita lihat orang yang lebih hebat, kita aduh kalah juga saya. Kita jadi apa? Tubuh kita nggak segar, tulang-tulang kita jadi remuk ya, dengan kata lain. Melihat ada orang yang lebih hebat. Jadi, jangan menganggap dirimu sendiri itu paling hebat, ya, paling jago untuk bicara, paling jago untuk bikin itu dan lain sebagainya. Kalau Tuhan berikan, puji Tuhan. Tapi lakukanlah dalam satu konteks Tuhan yang memberikan ya. Janganlah, wah ini Roma 12 ayat 3, firman Tuhan juga katakan, janganlah kamu memikirkan hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Nah, tapi setelah kamu berpikir sebegitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Kita mengetahui kemampuan-kemampuan kita mengetahui keterbatasan kita, ya. Kita semua mengetahui karena Allah yang Allah beri kepada kita masing-masing. Firman Tuhan katakan, jangan pikir yang hal lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Itu saya bahasa Inggris mungkin dapat membantu kita untuk memiliki pemahaman yang lebih lengkap, mungkin lebih lengkap ya. Bahasa Inggrisnya begini, Roma 12 ayat 3 itu. Janganlah menganggap dirimu sendiri lebih tinggi daripada yang seharusnya. Do not think of yourself highly than you ought, but rather think of yourself. Pikirkanlah tentang dirimu sendiri dengan penilaian yang bijaksana, with sober judgment. Sesuai dengan iman yang telah Tuhan berikan kepada kita masing-masing. Jadi jangan pikir diri saya itu lebih hebat dari orang lain atau lebih enggak ya, bukan begitu ya. Jangan berpikir ya. Dengan kata lain, harga diri kita itu tidak bergantung pada apa yang kita lakukan atau yang kita pikirkan kita miliki, melainkan siapa kita di dalam Kristus. Siapa kita dalam Kristus. Itulah sebab Mazmur ini ditulis oleh Raja Daud yang paling hebat, orang yang dekat di hati Tuhan, yang raja dan lain sebagainya. Tapi apa yang dia katakan? Aku berkata kepada Tuhan, Engkaulah Tuhanku. Tidak ada yang baik bagiku selain Engkau. Kita hanya bisa menjadi orang baik, kita hanya menjadi baik dan lain sebagainya karena Kristus. Ya. Karena kita berada di dalam Kristus. Tidak ada yang baik bagiku selain Engkau. Itulah sebabnya Yesus juga bicara ini tentang orang-orang yang pikir, wah saya sudah buat yang hebat, saya kan sudah pernah jadi ketua ini, ketua itu, saya sudah pernah jadi orang hebat ini dan itu, dan pendidikan saya tinggi dan sebagainya. Yesus anjurkan, ini Yesus katakan kepada kita semua. Lukas 17 ayat 10. Demikian jugalah kamu. Apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu sebagai pendeta, sebagai ketua jemaat, sebagai ketua unit, ketua divisi, ketua general conference, apapun, segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata apa? Oh, saya sudah hebat, saya sudah mantan dosen saya di Indonesia dan Ethiopia. Apa itu yang saya mau buat?
Hendaklah kamu berkata apa? Kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Wah, saya agak ngeri bicara tentang tidak berguna. Oh, jadi percuma saya melayani di Indonesia, di Ethiopia. Kata tidak berguna itu bukan berarti kita tidak berguna dalam arti nggak ada apa-apa yang kita buat. Bukan, artinya unworthy. Kita tidak layak. Layak apa? Dengan kami adalah hamba-hamba yang tidak layak. Tidak layak untuk membanggakan diri sendiri. Itu intinya. Bukan berarti kita tidak berguna, apa yang kita lakukan itu nggak ada hasilnya atau apa. Tapi kita tidak layak, tidak berguna untuk membanggakan, unworthy, bahasa Inggrisnya unworthy, tidak berguna, tidak layak untuk menyombongkan diri sendiri. Itu sebabnya itu dikatakannya, apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak layak untuk menyombongkan diri kami. Karena apa? Karena kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan dengan kekuatan, dengan berkat yang Tuhan berikan. Itu yang Yesus bilang kepada orang-orang yang mau sombong-sombongkan diri karena saya dulu pernah begini, saya pernah begitu dan lain sebagainya ya. Itulah sebabnya Yakobus 4 ayat 6 katakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Kita sudah pernah bahas, saya ulangi sedikit lagi pada sedikit. Saya tahun lalu bulan September, saya sudah bahas bahwa Allah itu membenci, kata yang digunakan di Alkitab itu membenci kesombongan. 1 Petrus 5 ayat 5, dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Amsal 8 ayat 13, takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Tapi Tuhan apa? Kita harus benci kejahatan, tapi Allah benci. Aku benci, firman Tuhan kata, aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat. Amsal 6 ayat 16. 6 perkara ini yang dibenci Tuhan. Bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya. Yang pertama apa? Mata sombong. Mata sombong. Kenapa? Kenapa kalau kita memiliki kesombongan, tidak memiliki kerendahan hati, sukar untuk jadi apa? Memiliki kasih surgawi ya. Sukar kita memiliki buah roh. Galatia 5 ayat 22-23. Kenapa kalau kita tidak memiliki? Kenapa? Karena kita tidak akan membuka diri kita kepada roh. Kita hanya buka kepada diri kita sendiri. Seperti kita lihat, the center of sin, pusat daripada dosa, itu bahasa Inggrisnya dosa itu sin, di tengah-tengah dosa itu adalah I. Pusat daripada kesombongan, pride, bahasa Inggrisnya adalah I. Jadi segala sesuatunya itu I. Dan Rasul Paulus dalam kitab Efesus kata, kalau kamu mau menjaga kesatuan roh, berada dalam kesatuan roh, menjaga kesatuan dalam rumah tangga, menjaga kesatuan dalam khususnya dalam konteks Efesus, berjemaat kepada jemaat Tuhan di Efesus, pada jemaat Tuhan di mana saja. Jangan ada kesombongan, miliki kerendahan hati. Kenapa? Karena kesombongan itu merusak jemaat. Kesombongan merusak persahabatan. Kenapa Allah? Kita sudah pernah bahas ini ya. Mengapa Allah membenci kesombongan? Karena akibat terutama yang sangat merusakkan dari kesombongan. Allah benci karena akibat terutama itu apa? Sangat merusakkan ya. Kecongkakan mendahului apa? Kehancuran. Akibat utama kesombongan apa? Kehancuran. Kecongkakan mendahului kehancuran, dan tinggi hati mendahului kejahatan. Apa saja yang kita buat, kalau orang menilai kita itu adalah karena kecongkakan, bukan hanya orang nilai, dan memang kita lakukan dengan kecongkakan. Saya ini yang bangun Jemaat Fisdak ini. Saya bangun Jemaat Fisdak, saya harus dihargai. Itu akan menuntun pada kehancuran. Seperti orang mau buka bisnis, apalah bisnisnya ya. Bisnis apa saja. Dia mulaikan dengan apa? Apalagi bisnisnya itu membutuhkan orang lain untuk dapat membeli produk orang tersebut. Tapi dia dengan kesombongan, kecongkakan. Oh, ini bisnis saya ini hebat nih gini. Siapa yang mau beli? Siapa yang mau datang kepada bisnis tersebut ya? Jadi kecongkakan itu akan mendahului kehancuran, dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Firman Tuhan jelas, Yesaya 14 ayat 13-15, bagaimana setan, aku mau naik naik ke langit, mengatasi ketinggian awan-awan. Aku ingin menjadi seperti Allah. Itu yang si setan buat ya. Belum apa-apa ingin menjadi seperti Allah, tapi apa? Justru dia diturunkan, dijatuhkan. Berikutnya, Allah membenci kesombongan bukan hanya karena dapat akibatnya kehancuran, tapi itu merusak persahabatan. Orang yang sombong itu
Orang yang pikir, ini saya ini nggak perlu orang lain, saya cuma diri saya sendiri yang utama dan lain sebagainya. Waduh, itu akan menimbulkan, Amsal 13 ayat 10 katakan, keangkuhan, kesombongan hanya menimbulkan pertengkaran. Tetapi mereka yang mendengarkan nasihat mempunyai hikmat. Hati-hati dengan kesombongan, rusak teman-teman kita ya. Amsal 6 ayat 16-19 kita sudah baca tadi, tapi kita belum baca ayat 19 ya. 6 perkara ini yang dibenci Tuhan, bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya. Mata, sombong, lidah dusta, dan seterusnya. Yang apa itu mata sombong itu? Yang menimbulkan pertengkaran saudara. Menimbulkan pertengkaran saudara. Mengapa Allah membenci kesombongan? Tidak ada tempat di hati kita untuk Allah. Allah membenci kesombongan karena I-nya itu lebih daripada Yesusnya. Berfokus kepada diri sendiri. 2 Korintus 10 ayat 12, ayat 17 dan 18 katakan, orang-orang tertentu yang memujikan diri sendiri. Mereka mengukur dirinya dengan ukuran mereka sendiri. Saya lebih hebat daripada orang-orang lain itu ya. Dan membandingkan dirinya dengan diri mereka sendiri, alangkah bodohnya mereka. Rasul Paulus katakan, alangkah bodohnya mereka. Tetapi barang siapa bermegah, hendaklah ia bermegah dalam Tuhan. Sebab bukan orang yang memuji diri yang tahan uji, melainkan orang yang dipuji Tuhan. Ya. Jadi jangan lihat-lihat ini pendeta Rantung nih punya pembahasan ini berapa jempol-jempol yang naik. Pujian Tuhan itu lebih berharga daripada orang punya jempol dengan kata lain ya. Jadi itu poinnya. Itu poin. Kita jangan berfokus kepada diri sendiri. Ya. Matius 5 ayat 3 katakan, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Tuhan. Aduh Tuhan, saya butuh kasih karuniamu. Saya masih membutuhkan Engkau Tuhan. Saya tidak memiliki kehebatan apapun. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Tuhan, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Ya, jadi mengapa Allah membenci kesombongan? Karena Allah tahu apa akibat-akibatnya kehancuran ya. Akibat utama yang sangat merusakkan dari kesombongan, kehancuran, merusakkan persahabatan, berfokus pada diri sendiri. Dan poin keempat, mengapa Allah membenci kesombongan? Sukar untuk mengasihi Allah dan sesama. Kalau kesombongan itu ada, sukar bagi kita. Kita lebih cinta diri kita kan. Sukar untuk mengasihi Allah dan orang lain. Matius 22, 37-39, jawab Yesus kepadanya, kasihanilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kalau kita rubah diri kita sendiri, lalu kemudian kita mengasihi sesama, lalu mengasihi Allah, akan jadi. Kalau kita mengasihi diri kita sendiri, kalau urutannya kita lebih dahulu diri kita sendiri ya, maka yang lain-lainnya itu tidak ada tempat. Tidak ada tempat dalam hati kita. Ya. Kita akan jadi narsisis yang fokus pada diri kita, tidak ada tempat untuk orang lain, tidak ada tempat untuk Allah. Jadi Allah lebih dahulu. Kedua, kasih sesama manusia, kemudian seperti dirimu sendiri. 1 Korintus 4 ayat 7. Sebab siapakah yang menganggap engkau begitu penting? Dan apakah engkau punya yang tidak engkau terima? Dan jika engkau memang menerimanya, mengapa engkau memegahkan diri seorang orang seolah-olah engkau tidak menerimanya? 1 Korintus 4 ayat 7. Apa yang kita punya? Pandaian kita, gelar kita, posisi kita, kekayaan kita. Siapa sumbernya? Ya. Siapakah yang menganggap engkau itu begitu penting? Yang segala sesuatu itu kita hanya terima. Kita hanya dapat bersyukur kepada Tuhan. Tapi itulah ya, sukar sekali bagi kita untuk menyatakan, saya itu nggak pernah sombong kok, pendeta. Sukar. Kita membenci hadirnya kesombongan pada orang lain. Tapi seringkali kita itu membela hadirnya kesombongan pada diri kita. Seperti saya katakan tadi, saya bukan sombong, saya cuma percaya diri. Saya bukan sombong, tapi saya percaya diri. Tentu saja kita harus percaya diri. Percaya diri dalam Tuhan, it's good, it's okay. Tapi harus berhati-hati ya. Kenapa? Karena Tuhan membenci. Tuhan membenci kesombongan itu. Kita harus setiap hari berdoa, memohon ampun kalau kita ada kalau gampang tersinggung, kenapa saya disepelekan, kenapa saya tidak diperhatikan dan lain sebagainya. Hati-hati ya. Maleakhi 4 ayat 1 katakan bahwa sesungguhnya hari itu datang, menyala seperti perapian. Semua orang gegabah, bahasa Indonesianya gegabah, bahasa Inggrisnya the proud. Jadi maka semua orang sombong, dikatakan. Firman Tuhan sesungguhnya, maka semua orang sombong dan semua yang disamakan dengan orang yang berbuat fasik,
akan seperti jerami terbakar oleh hari yang datang itu. Jadi kesombongan itu betul-betul dibenci oleh Tuhan, ya. Dan kesombongan ini bukan sesuatu yang kita harus, oke, saya nggak sombong pendeta, tapi saya harus tunjukkan saya itu rendah hati, ya, dengan mungkin saya nggak perlu pakai pakaian yang bagus-bagus, ya, yang penting kelihatan seperti apa ya, banyak biarawati di zaman-zaman Middle Ages, ya, mereka itu selalu menunjukkan apa ya, kerendahan hati mereka dengan pakaian yang compang-camping dan lain sebagainya supaya orang perhatikan. Ini masalah pertunjukan yang kita tunjukkan. Kerendahan hati adalah masalah hati, masalah sikap, dan bukan penampilan luar, karena kita dapat berpura-pura merendahkan diri kita, merendahkan hati kita supaya dilihat, supaya diakui dan dilihat orang. Itulah sebabnya Kolose 2:18 Rasul Paulus katakan, jangan kamu biarkan kemenanganmu digagalkan oleh orang-orang yang pura-pura merendahkan diri. Aduh, ya memang saya nggak punya apa ini, pendeta. Jadi hati-hati. Karena orang-orang yang tidak punya apa-apa dan mau bilang tentang ketidakpunyaan mereka, itu kan supaya mereka itu bilang, oh iya, supaya mereka diperhatikan. Jadi sekali lagi, kerendahan hati itu perhatiannya itu bukan kepada kita. Kita dapat mengambil perhatian orang kalau kita misalnya membanggakan kekayaan kita atau bahkan menyatakan ketidakadaan kita. Itu dua-duanya dapat membawa orang untuk memperhatikan kita, ya. Itu sama-sama sombong. Jadi baik orang kaya dapat sombong, orang yang miskin juga tapi oh ya memang saya miskin dan sebagainya begitu. Itu pusatnya itu ujung-ujungnya kepada mereka, perhatian kepada mereka. Itu juga sama-sama sombong dengan kata lainnya. Jadi jangan pura-pura merendahkan diri, tapi bersyukur pada Tuhan, dekat dengan Tuhan, ya, dan terusnya, ya. Kolose 3:12 juga katakan apa? Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihi, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati. Tuhan mau kita mengenakan, artinya memang itu merupakan satu karakter kehidupan kita, satu keberadaan kita. Jadi bagaimana poinnya? Kerendahan hati, ya. Kerendahan hati terjadi saat kita hanya mengagumi kemuliaan dan kebesaran Kristus. Kerendahan hati bukan karena saya, oh ya memang saya nggak punya apa-apa. Bukan. Kita tidak sedang merendahkan diri kita, ketidakmampuan kita. Kita tidak sedang menyatakan ketidakadaan, keberadaan kita yang tidak punya ini dan itu. Kerendahan hati terjadi hanya saat kita mengagumi kemuliaan dan kebesaran Kristus. Dan kerendahan hati itu akan hilang saat kita mengagumi atau melihat diri kita sendiri itu di kaca. Jadi pada saat kita mau memandang, yang kita pandang bukan kaca, kita lihat diri kita. Ya, baik kemampuan-kemampuan, keberadaan kita, atau ketidakadaan kita, tapi yang kita fokus itu adalah gunung, ya, Himalaya Yesus Kristus yang ada di depan kita. Itu dia. Itulah kerendahan hati kita akan memiliki pada saat kita melihat kebesaran Tuhan. Jadi selalu, poin pertama, untuk dapat memiliki dan mempraktekkan kerendahan hati adalah selalu melihat kebesaran dan kemuliaan Kristus. Filipi 2:9-11, setelah Rasul Paulus ini kepada jemaat Filipi katakan, oh Yesus telah mengosongkan dirinya, dia anak Allah, tapi dia mengosongkan dirinya, mati sebab di kayu salib bagaikan hamba, lebih rendah daripada hamba. Tapi dari kerendahan hati Yesus, itu apa yang kemudian Rasul Paulus tulis dalam Filipi 2:9-11, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Itulah, selalu melihat kebesaran dan apa? Kemuliaan Kristus. Kita dapat memiliki kerendahan hati, ya, melihat kebesaran. Yang kedua, poin kedua, menyadari keberadaan dan apa yang kita miliki sebagai pemberian Allah. Kita sudah baca tadi Korintus. Apa yang kita miliki segala sesuatu itu pemberian Allah. Ulangan juga bicara hal yang sama. Ulangan 8 ayat 17-18 katakan, janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tanganku lah yang membuat aku memperoleh kehebatan ini, kehebatan itu, kekayaan ini dan itu, ya. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu. Dialah yang memberikan kepadamu. Jadi menyadari keberadaan dan apa yang kita miliki sebagai pemberian Allah. Dan yang terakhir, perilaku sopan. Itu secara praktikalnya, ya. Mungkin banyak hal yang Anda tambahkan. Tapi salah satu seperti yang pelajaran kita katakan, berperilaku sopan dan lebih mengutamakan orang lain. Filipi 2:2-3 katakan, hendaklah kamu saat pikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan.
dengan tidak mencari kepentingan diri sendiri dan puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Kalau keangkuhan itu hanya akan mendatangkan cemooh, marilah kita memiliki hikmat. Marilah kita datang kepada Yesus. Rendahkan hati kita, hanya membesarkan Dia, bersyukur atas karunia keberadaan kita, apa yang kita miliki, apa yang disanggupkan Tuhan kepada kita serahkan kembali kepada Tuhan. Kenapa? Karena ada hikmat pada orang yang rendah hati. Itulah sebabnya panggilan terakhir, ya, pelajaran kita, saya baca Yakobus 4 ayat 7 sampai 10. Karena itu tunduklah kepada Allah, lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Mendekatlah kepada Allah, dekatlah, ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa. Sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Sadarilah kemalanganmu, berduka cita dan merataplah. Hendaklah tertawamu kamu ganti dengan ratap dan sukacitamu dengan duka cita. Duka cita bukan karena Tuhan ingin kita sedih, ya, bukan. Supaya kita menyadari, waduh Tuhan, saya sudah sombong, saya sudah angkuh, saya sudah gampang tersinggung, saya sudah tidak memiliki kesabaran ini dan itu. Tapi apa ayat 10 katakan? Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, dan Ia akan meninggikan kamu. Mari kita merendahkan diri kita, dan Ialah yang akan meninggikan kita. Saya bawa ini dalam nama Yesus. Amin.